beribadah kepada Allah. Karena dia bermakom tajrid. Jadi orang itu ada makom tajrid, ada makom asbab, dan dua-duanya bagus. Gitu. Bagaimana kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apabila kita dalam makom asbab, dalam arti kita masih butuh untuk haliah dunia, kita masih butuh bekerja, lalu kita meninggalkan pekerjaan untuk melaksanakan ibadah, dihilangkanlah pekerjaan, itu merupakan syahwat khafiyah, syahwat yang samar. Kita belum mampu untuk beribadah secara totalitas, terus tahajud, terus baca Quran, terus melaksanakan ibadah yang lainnya, meninggalkan kasab, meninggalkan pekerjaan, kita tidak mampu. Tapi kita paksakan dengan melaksanakan ibadah tersebut, maka itu adalah jelek, termasuk syahwatil khafiyah. Jadi bagi kita yang belum mampu untuk tajrid, masih dalam makom asbab, bekerjalah, karena bekerja juga ibadah. Mencari nafkah lah, karena mencari nafkah juga ibadah. Ke ladang, ke sawah, kantor, kemanapun itu makom kita, itu juga diberi pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah. Ibadah yang ghair mahdhah. Itu makom asbab tingkatan kita. Apabila kita belum makom tajrid, masih makom asbab, memaksakan kehendak kita untuk jadi makom tajrid, meninggalkan pekerjaan kita, itu bukan baik, justru jelek. Akhirnya gimana? Kita belum sampai makomnya, kita meninggalkan pekerjaan, kita meninggalkan pergaulan sama kita. Itu termasuk kata ulama Ibnu Athaillah juga minasyahwatil khafiyah, syahwat yang samar. Tapi sebaliknya, ada seseorang yang telah mencapai makom tajrid, dalam artinya dia sudah kaya, dia sudah tidak butuh dunia, sudah tersedia nafkah untuk keluarganya, tapi dia sudah makom tajrid, pengen bekerja. Iradatul afil asbab ma'ikumatillah inhitatu minal himmatil aliyah. Justru dia menurunkan dari cita-cita yang luhur. Para ulama, para kiai, para aulia Allah, beliau sudah tidak makom asbab karena rezekinya, uang hartanya sudah terkumpul, datang dengan sendirinya. Allah memberikan jalan kemudahan untuk datang rezeki. Lalu dia pergi ke sawah, meninggalkan ibadah. Justru itu menurunkan derajatnya. Ini itu makomil aliyah. Sudah ditakdirkan Allah untuk beribadah, dia cari usaha. Sudah diberi makom tajrid, tajrid, tidak ada kasab, dia pengen kasab. Itu menurunkan dari kitab, dari inhitatun minal himmatil aliyah. Jadi dua-duanya baik. Yang makom kasab baik, yang makom tajrid juga baik. Jadi tidak ada perbedaan, karena kita beribadah kepada Allah berdasarkan makom masing-masing. Gitu. Jadi tidak ada makom kasab lebih baik daripada makom tajrid, ataupun makom tajrid lebih baik dari makom kasab. Tidak, tapi dua-duanya baik karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut makomnya masing-masing. Jadi keinginan kita itu ada yang disebut syahwat, ada disebut himmah. Syahwat dan himmah itu adalah keinginan. Kalau syahwat, keinginan, tapi keinginan itu bernilai rendah. Tapi kalau himmah, keinginan cuma bernilai tinggi. Gitu. Bedanya seperti itu. Syahwat itu keinginan kita itu adalah merupakan sifat fitrah manusia yang harus ada dalam setiap manusia, mempunyai keinginan. Kalau hewan tidak punya keinginan, kita makan nasi, lauk pauknya berbeda-beda, menunya pasti berbeda-beda. Kalau hewan tidak ada keinginan, makannya makan saja. Dari dulu rumput terus. Dari dulu dedak terus. Dari manusia
sudah diproses, sudah di rupa-rupa makanannya, itu punya keinginan. Dan itu keinginan fitrah manusia yang disebut syahwat. Dan syahwat itu keinginan yang bernilai rendah. Gitu. Syahwat secara Syahatim menyebutkan syahwat itu salasa. Syahwat itu ada 3. Syahwatun fil akli, wa syahwatun fil kalam, wa syahwatun fil nadri. Keinginan itu muncul, kata Syahatim Al-Asam, ada keinginan untuk makan, terus makan. Ada keinginan dengan melihat dan berbicara, terus berbicara, itu keinginan, syahwat. Tidak bisa berhenti untuk berbicara. Ada juga keinginan untuk memandang. Jadi memakan, berbicara, dan benar. Itulah syahwat. Syahwat itu ada 3 asalnya. Keinginan untuk makan, keinginan untuk memandang, dan keinginan untuk berbicara. Dan keinginan itu kita harus bisa menahannya. Fahfadil akla bisikah. Apakah boleh kita punya keinginan untuk makan, punya syahwat? Silakan. Karena kita punya kebutuhan untuk makan. Manusiawi, karena manusia butuh makan. Cuma syahwat, kalau kita terus makan, akhirnya keinginan itu menjadi jelek. Maka kata Syahatim, fahfadil akla bisikah. Supaya kita bisa menahan keinginan tersebut, jaga makan itu dengan kuat. Artinya apa yang kita makan sesuatu yang halalan thayyiban, tidak kayak asbab yang halal